Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita di siang hari ini alhamdulillah kedatangan tamu yang mana beliau dari Pasuruan, dari Sidoarjo ya. Sidoarjo, afwan. Beliau adalah Al-Ustadz Wandi Abu Hudzaifah. Sebelum kita membahas nanti seputar permasalahan ruqyah dan segala macamnya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabar antum Ustaz? Khair insyaallah, alhamdulillah. Ini kita janjian hitam-hitam nih. Padahal nggak janjian gitu. Iya. Kita dapat chemistry-nya ini. Chemistry-nya Masya Allah. Tapi Ustaz Afwan, mungkin antum bisa kenalin diri dulu ke teman-teman yang menyimak rekaman video ini, supaya mereka tahu nih siapa nih Ustadz Wandi ini siapa sih gitu lah. Siapa tahu nanti ada akhwat yang pengen Masya Allah, pengen diruqyah gitu ya. Iya, pengen diruqyah maksudnya kan. Iya. Ada beberapa akhwat yang sakit gitu kan. Ya, alhamdulillah antum bismillah antum bantu segala macam gitu. Terus Nama anak Abu Hudzaifah Sidarji dan saya salah satu juga muridnya Ustadz Khaliful Hadi, Ustadz Mubarak Mu'allim, Ustadz Salim Ghanim, Husnul Yakin, Allah Yarham. Allah Yarham. Ya, karena kita juga pernah belajar di Ma'had Ali Al-Irsyad. Kemudian setelah itu kita berguru ke Ustadz Khaliful Hadi, mengasuh pondok pesantren Darul Asar. Gresik. Dan sekarang saya berada di Sidoarjo dan juga mulai merintis Ma'had Al-Huda. Sudah ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Sedikit profil antum, mudah-mudahan teman-teman mencatat ya siapa beliau tadi. Tapi kita sedikit akan mengulas tentang apa yang beliau saat ini geluti gitu ya, tentang ruqyah, karena beberapa kali beliau ke Bali, beliau bantu salah seorang keluarga saudara kita yang memang terkena apa istilahnya ada jin turunan saja. Iya. Jin turunan, padahal alhamdulillah ya keluarga ini juga sudah mengenal sunnah segala macam, cuman kok masih ada jin di sana. Nah, itu Ustaz Afwan mau nanya nih, itu penyebabnya apa kira-kira Ustaz? Kalau jin turunan itu kan memang apa ya? Kalau bisa dikatakan dapat warisan lah ya. Jadi nanti karakter jin turunan itu ada dua. Yang pertama ada jin turunan atau kita katakan indigo juga bisa. Gitu ya. Oh, indigo yang bisa melihat. Iya, itu juga termasuk gangguan. Itu bukan kelebihan ya indigo ya? Bukan, berarti jin turunan, ada jin. Ada jin turunan nanti. Makanya jadi indigo. Karena gini, yang pertama, jin turunan itu adalah memfasilitasi. Nah, jadi apapun yang akan nanti digeluti oleh turunan ini akan diberikan fasilitas supaya dia bisa berkembang lebih cepat. Seperti menebak masa depan, meramal, ya itu salah satu fasilitas. Atau belajar kesaktian lebih cepat lagi, itu fasilitas ya, dan semakin cepat. Ada tipe yang kedua, jika kontra. Kalau yang pertama pro nih, jin turunannya pro. Jadi pro itu mau fasilitasi, mau jadi orang sakti, jadi orang hebat, jadi orang. Itu memang benar adanya gitu. Ada itu seperti itu. Padahal sudah 4.0 loh. Iya. Lanjut. Nah, yang kedua yang kontra nanti. Lah kalau kontra ini kebalikannya. Justru dibikin sakit, diganggu, ya, karena nggak cocok. Kemudian bisa jadi dia itu kuliah tapi nggak selesai-selesai. Kemudian punya usaha juga nggak bangkit-bangkit. Itu juga ada ngaruhnya dari jin itu. Dari jin turunan ini juga. Kuliah nggak selesai, bahkan ada sampai mungkin Afwan ada yang nggak nikah itu dari jin turunan juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena tidak ada kecocokan atau kontra dengan jin turunan. Jadi maksudnya dia itu nggak cocok dengan tipikal jin turunannya, malah diganggu. Salah satu contoh gitu ya. Harusnya dulu jin turunannya itu kan sakti, belajar ilmu kebal atau tenaga dalam dan yang lainnya. Tapi ternyata nanti di turunan misalkan Anda gitu ya, antum gitu ya, sudah nggak mau gitu-gituan. Nah, ada kecocokan bisa nyerang antum. Itu tipe jin turunan. Nggak terima karena apa? Dulu kakekmu, buyutmu, bener-bener apa ya, menyembah-nyembah atau memperlakukan saya dengan istimewa. Ya, dikasih makanan di rumah. Kok sekarang nggak ada yang ngasih seperti itu? Wow.
maka menuntut balas dendam, alias kontra, ganggu akhirnya. Jadi kemarin ada kita sudah nangani tipe jin turunan. Gara-gara gini, dulu kakek bocah itu pesugihan, pesugihan ini ya. Jadi harta semuanya ini, rumah, tanah itu didapatkan oleh kakek buyutnya karena pesugihan dari jin ini. Lalu anak-anak turunnya ini nggak mau mengistimewakan dia, nggak mau ngikutin apa kata buyutnya gitu ya. Ritualnya nggak dilanjutkan, ini nggak dilanjutkan, tapi cuma sekedar mau menikmati. Diganggu akhirnya. Di salah satunya nggak laku-laku nikah. Ya karena itu tadi, karena nggak terima ini jin turunan model ini, wah luar gitu ya, biasa. walaupun misalnya orangnya Jamilah segala macam, itu betul. Pengaruhnya gitu. Nanti ada aja yang satunya nggak cocok, orang yang naldor akhirnya nggak sesuai, dia sendiri tidak ada klik, gitu. Selalu gagal dan gagal. Itu karena jin turunan, berarti gitu. Dari buyutnya dulu, istilahnya keturunannya yang awal gitu ya. Ya Allah, ternyata ngaruh ya. Ngaruh. Dunia digital padahal, dunia digital. Luar jin bisa ngeliat. Kita jangan heran juga. Kalau kita dunia digital, jin juga dunia digital juga. Serius. Banyak. Sekarang berarti anak gitu ya, kecanduan game, nonton situs-situs yang nggak benar, itu dari setan juga. Maksudnya kan di situ sudah. Masuk dunia tapi digital. jangan nunjuk-nunjuk nunjuk Harusnya gini ya. Gitu loh. Masya Allah, ternyata jinnya mengikuti perkembangan zaman juga. Pastinya seperti itu. Pastinya, ya Allah. Tapi sejauh mana sih, artinya gini, ketika misalnya orang terdahulunya itu melakukan pesugihan, terus kemudian keturunannya itu sudah nggak tahu masalah gituan, tapi dia artinya sudah mengamalkan tauhid, sunnah segala macam, tapi tetap bisa diganggu juga. Bisa. Kalau orang ini nggak paham, itu bisa. Butuhnya cuma seperti ini sih orang itu ya. Intinya dia itu paham tentang adanya jin turunan, ada gangguannya, sekedar kita putus akadnya, sudah selesai sebenarnya. Ya nggak diketahui ini karena dia nggak mengetahui kalau jin itu bisa mengganggu tipe seperti itu. Sehingga dia cuma sekedar random yang dilakukan ya, cuma dzikir, cuma ini, cuma itu, tapi tidak menyadari kalau hal itu ternyata gangguan dari jin turunan. Butuhnya tahu aja ilmunya gitu. Segala sesuatunya tahunya itu ilmu dulu, baru nanti gampang untuk menghindarkan atau melepaskan diri dari gangguan jin. Gitu. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan jin turunan ini seperti apa, Ustaz? Salah satunya ya harus mengingkari atau tidak melakukan fasilitas yang sudah diberikan. Jadi benar-benar kadang-kadang mereka itu memang nunggu on off ya. Dikasih iming-iming dulu. Iming-iming. Oh, iming-iming. Dikasih iming-iming. Dengan cara apa? Kamu nanti bisa menebak masa depan. Gitu. Atau dia memiliki prediksi yang canggih, yang tepat, selalu tepat. Itu karena bukan kelebihan, tapi karena ada peran jin. Iya. Ini tadi yang disebut dengan indigo. Indigo. Nah, kita kembali ke indigo nih. Berarti indigo ini adalah suatu, tanda kutip, ada jin di sana, berarti bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Nah, kalau orang yang benar akidahnya kan otomatis akan menghilangkan indigonya ini kan. Betul. Tapi kalau orang yang akidahnya rusak, justru memanfaatkan indigo ini untuk mencari keuntungan duniawi. Wah, ini sudah kerjasama. Sudah cocok ini sudah. Jadi pro antara jin turunan dengan ini. Jadi dengan keturunannya ini, kalau dia mempersilahkan, malah dia semakin hebat memang. Jadi pesuruh dia, jadi khodam, istilahnya itu khodam ya, jadi khodam membantu dia. Jadi kalau dia bukan dukun sekarang itu ya, mungkin jadi tokoh supranatural, orang pinter. Sekarang nggak mau disebut dukun loh ya, kayak orang pinter gitu kan ya. Itu cepet itu sudah. Jadi nebak, misalkan Om Badrimin kesini gitu ya, sudah ditebak dulu. Om Badrimin lahirnya Kemis Wage ya, kok tahu? Rumahnya ngadep ke selatan ya. Saya juga bisa nebak masa depan loh. Gitu besok ya? ini pasti hari Kemis kan? Iya kan, besok ini pasti hari Kemis. Iya. Karena sekarang hari Rabu, besok hari Kemis kan? Betul. Masa depan. Betul itu. Logis sekali kan itu. Ya itu salah satunya. Mau tambah difasilitasi, tambah hebat dia nantinya. Digali, dikasih sama mereka. Sama fasilitas. Belum lagi akhirnya memanfaatin duniawi kan. Betul, akhirnya mengeruk dunia. Iya, setannya senang dikasih begituan, jinnya apalagi gitu.
tambah parah. Akhirnya banyak yang memuja setan jadinya Nah, dengan dan orang alasan seperti ini susah sudah tobatnya ini, kecuali memang Allah memberikan hidayah kepada dia. karena mungkin sudah satu tanda kutip ketenaran juga masuk, Iya. fulus juga masuk, Ah. macam-macam juga masuk gitu kan. So, Nah, tadi kembali lagi ke masalah buhul. Kita belum bahas buhul ya, cuman belum. tadi saya sempat sebutkan cara mengatasi tentang masalah jin turunan itu. Jin turunan. Nah, apakah bisa dengan salah satunya adalah dengan menghancurkan buhul-buhul yang ada? Buhul itu mungkin apa ya? Sumbernya gitu ya. Sumber itu, buhul itu memang sebuah mediasi ya. Mediasi di mana terjadinya akad antara jin dengan si pemujanya, si manusianya. Itu namanya ada buhul. Tergantung nanti apa berupa keris, apa ake, apa rompi, ataukah baju. Ini semua bisa dijadikan suatu akad perjanjian antara jin dan juga orang yang ingin sakti tadi. Makanya harus dihancurkan buhul-buhul seperti ini. Di samping dia juga meninggalkan fasilitas, dia tinggalkan semua. Pokoknya kalau diajak untuk misalkan ya, untuk menebak masa depan atau ada prediksi yang harus gini, tinggalkan. Nggak usah diikuti, nggak usah dituruti. Jadi fasilitas nanti akan lepas. Buhul dibakar, kemudian yang terakhir ini yang juga paling penting, yakni pemutusan akad antara jin turunan dengan kita. Ada pengaruh nggak nanti terhadap, maksudnya pengaruh terhadap keturunan yang itu gitu nggak? Ada nggak? Misalnya misalnya mungkin keluarga dari yang itu ada yang sakit atau ada yang dibunuh misal gitu, ada nggak seperti itu? Kalau seseorang tidak memutus akad antara dia dengan jin turunan, maka dia nanti akan terus mencari keturunannya, anak cucu kita nanti. Terus akan dihuni sama dia. Dilihat mana kira-kira yang berpotensi untuk dia masuki. Jadi nggak semuanya sih memang, tapi dilihat dulu mana yang punya potensi untuk dimasuki dan diikuti. Kalau sudah cocok antara jin turunan dengan tubuh tadi, dia masuk di situ. Terus nanti ke anak cucu kita kalau nggak diputus akadnya. Sampai turunan iya. Memang harus diputus akadnya. Diputus dari kita, insya Allah anak cucu kita aman. Nggak diganggu oleh jin turunan. Nah, cuman itu dia ketika kita memutuskan akad dengan jin, apakah jin itu akan nyerang? Karena kan istilahnya keturunan lu awalnya akan sama bantu nih. Ya, sudah bantu kan ya. Makanya tetap kita kalau bisa ya menyadarkan jin turunannya sekalian, dimasukkan Islam, dikenalkan tauhid, dikenalkan sunnah. Tambah mudah itu cara untuk mengeluarkannya. Kalau memang bisa dan mampu. Kalau nggak mampu, ya wis biasa hal itu. Tapi kan kalau sebelum kita memutus akad kan ya, maka kita bekali dulu dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan tauhid. Insya Allah nanti setelah kita memutus akad, tidak ada masalah. Aman terkendali lah, insya Allah. Aman terkendali. Tapi masalah itu tentang jin turunan ya. Nah sekarang nih ke antum nih. Iya. Otomatis kan antum ketika misalnya tahu ada keluarga yang terkena gangguan dari jin turunan, antum kan pasti meruqyah. Atau antum ngelihat orang yang dimasukin seperti apa gitu loh. Bisa ngeliat nggak? Apa artinya gini? Bukan bisa ngeliat ya, tapi bisa jelas ya. Indikasinya itu loh. Indikasinya kan ada gitu. Ada indikasi. Jadi tanda-tanda orang terkena jin turunan atau jin lainnya itu kan ada indikasi ya. Karena nanti bisa dilihat dari mulai keluhan fisik, dari mimpi-mimpinya, karakter, sifat, kepribadian itu mencerminkan sudah beda orang yang kena indikasi itu. Misalkan dalam rumah tangga gitu ya. Ini susah untuk tenang ini. Selalu gejolak gitu ya. Susah untuk kondusif. Tipe jin turunan gitu. Jin turunan gitu? Iya, dia tuh sensitif. Jadi melihat misalkan Om Badrimin ya punya istri, ternyata ada indikasi jin turunan. Ternyata ada indikasi ada istri lagi. Terus Om Badri ini bentak, ketika tengkar bentak sama istri. Nggak terima tuh jin turunannya. Makanya langsung, sok membabi buta, dia marah-marah nggak karu-karuan. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa di-stop. Mata merah mungkin tuh ya? Iya. Jadi kayak di luar service area sudah, marahnya itu. Out of coverage istilahnya. Tapi berarti ruqyah yang antum lakukan selama ini gimana tuh saya? Maksudnya apakah jinnya itu ada feedback atau gimana tuh? Feedback dalam artian mungkin menyerang balik atau gimana gitu? Insya Allah enggak lah. Insya Allah enggak. Yang penting kita tahu cara untuk bagaimana berinteraksi dengan mereka. Jadi
cara kita yang perlu kita benahi. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Asadhan dalam kitab beliau namanya Qawaidul Ruqyah Syariah. Masya Allah, ada kitabnya ya? Oh, ada kitab Kaidah-kaidah, banyak kaidah-kaidah dalam ruqyah syariah. Para ulama itu sudah membuat kitab banyak sekali bab masalah ruqyah dan jin. Kata beliau nomor 1 adalah nata niat. Gitu Nata niat. Niat. Jadi niatnya Anda ketika meruqyah atau membacakan ayat apa? Kalau niatnya memang sekedar untuk membakar, biar dia kapok, dia sakit, itu feedback bisa. Balik dia nyerang kepada kita. Gitu ya? Iya, dia setelah sakiti, dia akan balas dendam, intiqoman kepada kita. Tapi kalau niatnya kita adalah memberi hidayah kepada jin yang merasuki tubuh pasien, insya Allah responnya lebih cepat. Dan tidak ada namanya serangan balik. Karena kita sering loh dengar ruqyah pensiun dini. Betul. Ya, gitu betul. ya. Gara-gara apa? Takut. Karena apa? Diserang balik. Diserang balik kepada dia dan keluarganya. Atau bahkan ada peruqyah, ternyata jinnya keluar dari tubuh yang diruqyah masuk ke dirinya. Ada itu. Wuh, gitu ya? Ada. Nah ini yang perlu memang kita bagaimana harus merujuk referensi dengan kitab-kitabnya para ulama. Kita nggak bisa lah berangkat sendiri dengan penemuan-penemuan gaya-gaya baru gitu yang ya. disembelih lah, apalah. Kita kembalikanlah kepada ulamanya. Mereka yang lebih tahu, ngerti cara untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Kita nggak bisa dengan sendirinya. Dengan bimbingan mereka tentunya. Terus dari segi niat aja tuh beda memang. Dari segi niat ya? Oh ya, itu sangat dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu. Jadi tadi Nana ulang, ya niat yang benar adalah niat kita agar memberikan hidayah kepada jin itu. Ya, betul. Jin ya. Bukan semata-mata kita ingin menghabisi si jin itu. Betul. Kalau kita dengan nada kebencian, sudah ada permusuhan dulu. Pokoknya jin ini harus dibantai, harus dibunuh, dicekik atau disembelih. Mereka itu zalim, setan, laknatullah alaih, misalkan seperti itu ya. Ya kita harus ketahui dulu, kita dudukkan, ini juga jin. Jin sama dengan manusia. Kita berikan dulu. Lah kalau kita dakwah sama manusia apa langsung seperti itu? Enggak nurut, berbuat yang enggak benar, langsung sikat. Ya semburat, buyar semua ini jamaah. Bisa jadi nanti pasukannya bisa nyerang balik. Nah, betul sekali. Karena asal dakwah alin. Asal dalam berdakwah itu kan lemah lembut. Iya. Sama mereka juga diberikan kesempatan untuk diberikan hidayah berupa Islam. Kenalkan Islam dulu. Nah, itu. Jadi seperti itu nanti lebih mudah dan tidak ada efek samping ketika kita meruqyah. Selama ini ketika bergelut ruqyah. Belum pernah seperti itu. Belum pernah. Sekalipun. Kejadian anak belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berarti memang caranya juga harus beda harus gitu. Beda. Jangan ya kita selama ini kan tahu ditampakkan di media seperti langsung diajak tarung gitu. Diajak tarung gitu kan. Wah, itu berarti memudahi warga. Nah, dan itu juga akibatnya mereka pasti ya nggak terima lah. Apalagi ya. Dan intiqoman balas dendam tuh pasti. Karena mereka sudah tersakiti, dibakar, sudah kamu tak bakar, mau begini gini. Nah ini sudah mulai permusuhannya antara jin dan peruqyah. Akhirnya diganggu lah rumah mereka, anak istri mereka gitu loh. Dan ketika meruqyah itu apakah hasilnya langsung saat itu atau agak lama gitu, Sad? Berbeda-beda, tergantung juga mulai dari kondisi pasien, jenis jin yang mengganggu, dan dari kitanya sendiri juga tentu sama ya. Jadi semua itu harus kita cari semua. Jadi penghalang-penghalang kenapa ruqyah itu bisa tertunda, kesembuhan bisa lama. Gitu. Tapi ingat, kesembuhan di sini kan banyak jenis dan banyak macamnya. Yeah. Tidak harus sembuh itu penyakitnya. Seperti keyakinan, akidahnya, yang penting sudah nggak pergi ke dukun lagi misalkan, meyakini Allah yang bisa menyembuhkan, itu sudah dikatakan sembuh. Masya Allah ya? Iya, sudah sembuh ini, sudah sembuh mindsetnya, pola pikirnya, akidahnya. Lah tinggal jinnya itu lebih mudah. Insya Allah seperti itu. Yang ini dulu, yang bukan ini yang dulu. Keyakinannya ini dulu. Berarti orangnya dulu ya? Iya, orangnya dulu. Kita meruqyah tapi orangnya tetap pemuja sihir, pemuja dukun, ya sama aja. Sama aja. Jadi yang kita garap itu sebenarnya orangnya dulu. Jangan jinnya itu nggak ikut apa-apa sebenarnya. Dia cuma dompleng, memanfaatkan timing saja, waktu saja, dia masuk. Semua nanti kembali kepada kitanya sendiri nanti.
berarti harus berakidah yang lurus ya. Iya. Itu dalam kitabnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali juga sama ya. Ketika menyebutkan kriteria jadi seorang peruqyah, salah satunya berakidah manhaj yang lurus dulu. Lah kalau akidahnya salah meruqyah, dibawa kemana ini umat gitu lah ya. Diajak klinik lagi nanti kan. Iya. Masya Allah. Nah, kemudian ini ada yang menarik gitu ya. Saya pernah mendengar suatu hadis yang mengatakan bahwa jin atau iblis itu akan sangat senang jika misal ada suami istri yang berpisah karena bisikan dari pasukannya iblis. Itu benar nggak atau gimana, Ustaz? Oh benar, itu memang ada dalam suatu hadis riwayat Muslim di mana dijelaskan bahwasannya inna iblisa yadau arsahu alal ma wa fi riwayatin alal bahar. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air atau di atas laut. Summa yabathu saroyahu, lalu dia mengutus pasukannya. Nah, baru kemudian disebar, kemudian mereka ditunggu laporannya. Bagaimana mereka bisa mengganggu manusia? Karena sifatnya fa'adnahum manzilatan, yang paling dekat nanti kedudukannya dengan iblis, a'dzalahum fitnatan, yang paling besar godaannya kepada manusia. Ini lapor semua akhirnya kan. Ini dari bala tentaranya, sudah diutus. Iblis berada di singgasananya di atas laut ya. Ayo bro, kerja gitu kan. Summa yaji'u ahaduhum, datang salah satu bala tentara mereka lapor. Ya iblis, inni fa'altu kadza wa kadza. Dia menyebutkan jenis kemaksiatannya. Bahwasanya aku sudah bisa menjadikan orang ini berjudi, membunuh, berzina, minuman keras, mabuk ngefly, dan juga sabu-sabu yang lainnya. Terus apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an. Wah, ini kecil gitu loh. Itu nggak ada apa-apa. Receh, ya, belum receh. Oh, semua lapor, nggak ada yang efek sama iblis. Baru datang yang terakhir nih. Summa yaji ahaduhum. Datang, kemudian dia mengatakan, ma taraktu, tidaklah aku tinggalkan. Ya, faraktu bainahu wa baina imraatihi. Tidaklah aku tinggalkan suatu keluarga sehingga laki-laki suami menceraikan istrinya. Wow, baru fajadnihi, iblis datang mendekat. Kemudian sini kamu, nikma anta, kamu paling hebat, paling jos. Wah, paling wape, paling wes poke api, paling pol. Gitu kan. Satu kali bahasa Gresik gitu ya. Terus hebatnya pol, ya ini yang dipuji. Sampai kedekatan seorang pasukan dengan iblis diukur dari bagaimana mereka bisa memecah rumah tangga kaum muslimin. Jadi itu memang diajak bercerai. Kalau cuma sekedar bisa minum, membunuh, cemen itu. Tapi bercerai, iki pasukan sing paling hebat. Oke, yang maksud gini, ini kan pertanyaan masalah kita jin segala macam gitu kan? Iya. Nah, berarti dalam hal pemisahan suami istri ini berarti ada peran jin atau setan di sini gitu ya? Tentu. Karena memang sadar nggak sadar ya, rumah tangga kita semua ini sudah ditarget sama iblis dan bala tentaranya. Ini belum yang dibumbui dengan namanya sihir tafriq, sihir pemisah antara suami istri. Belum. Ada itu. Ada lagi. Kalau tambah kena gitu, tambah nggak karu-karuan. Tambah rumah nemen, tangga. Iya. Rame terus rumah tangga itu. Intinya, biasanya salah satu tandanya, di rumah itu kelihatannya gerah, panas, nggak kerasan. Tapi kalau di rumah, enak, suasana itu enjoy, santai. Di rumah nggak bisa kondusif, nggak kerasan. Itu gitu. salah satu adanya jin di sana. Adanya gangguan, baik sihir ataupun jin yang sudah pengen rumah tangga retak. Sekarang coba kita lihat, perhatikan dari sensus penduduk, jumlah perceraian itu seperti apa? Aduh, banyak banget sekarang. Janda berapa sudah? Iya kan? Maksud antum gimana nih? Iya, maksudnya perceraian kan seperti itu, banyak kan? Itu menunjukkan memang, suksesnya setan untuk mencah belah rumah tangga manusia. Gitu. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Seperti kayak hilang rasa cinta, sayang, yang dulunya pas honeymoon, yang dulunya waktu berdua-duaan, gini tok pokoknya. Gini ya. Gini dah ya. Gitu lah. Iya. Susah. Itu sudah. Kayak sudah nggak ada lagi benih-benih kayak gitu. Nah, kalau adanya tadi seperti yang antum bilang adanya sihir tafrid lebih nemen lagi gitu. Oh iya.
Jadi tambah nemen lagi. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada pasangan suami istri nih bermesraan, kemudian ada seseorang yang apa istilahnya cinta juga, ngelirik sama istri. Ngelihat nih, itu bisa ngaruh juga nggak? Cuma ngelirik. Maksudnya dari hasad gitu, itu kan mata juga. Dari mata. Kalau itu nanti larinya ke ain. Ke ain, bukan mainnya di sihir. jin. Belum. Belum. Ya jin juga ada, namanya ain kan juga ada jinnya, ada perantaranya. Cuma ain ini kan lebih dahsyat lagi. Bau. Antara sihir dan ain lebih dahsyat. Kalau sihir harus pakai mediasi. Ada bukhul. Misalkan kalau mau nyihir gitu ya, targetnya minta foto, kuku atau barang-barang. Rambut. Ya rambut untuk menyihir target. Tapi kalau ain nggak butuh itu semua. Nggak butuh mediasi. Iya. Muncul dari hati yang hasad, hati yang dengki, atau dari hati yang baik. Misalnya ngelihat antum berjalan dengan 4 bidadari misalnya. Anak, waduh. Sini bisa jadi sakit nanti ya. Waktunya ke istri yang kemana kita nggak bisa apa-apa kita. Wadah mengaini saya. Badrimin nih kayaknya. Kan tamsil. Iya, Gitu. betul. Kalau itu modelnya ain yang muncul dari jiwa yang taat, jiwa yang baik. Karena ain kan ada 2 juga. Muncul dari jiwa yang busuk, pol. Jadi kayak orang yang itu memang punya penyakit hati, nggak seneng lihat orang seneng, pokoknya gitu. Berarti ingin kenikmatan saudara kita tuh hilang, gitu ya? Betul. Yang kedua, dari jiwa yang thayyibah, jiwa yang bagus, jiwa orang mukmin, sama-sama teman ngaji. Bukan giftoh ya? Bukan, beda. Oh, beda lagi. Beda lagi nih. Ini dari jiwa orang yang baik, teman-teman ngaji kita bisa menimpakan ain. Kayak gitu. Gimana tuh? Iya, kayak gitu aja. Dalam nit yang kalau dikisahkan, bahas ain ini berarti ini ya. Gak apa-apa, nyaman-nyaman. Iya. Bahas ain kayak si kisahnya Sahal bin Rabi'ah. Dengan ya salah satu sahabat yang lain sama perang Badar. Cuma sekedar apa ya, membuka baju, lihat putihnya saja. Dan dia ngomong, weh ini gadis pingitan kalah putih ini. Langsung jatuh pingsan. Pingsan dia. Datang Rasulullah mengetahui kejadian seperti itu. Kemudian tanya sama sahabat yang lain, siapa yang kalian tuduh ini? Oh, itu Sal bin Hunaf sama Amir bin Rabi'ah. Panggil dia ke sini. Nah, baru mandikan dia. Karena kenapa kamu ketika melihat kelebihan saudaramu, kamu tidak memberikan keberkahan, mendoakan kebaikan, berzikir kepada Allah, kok malah ada ya ucapan-ucapan seperti itu, cuma mensifati loh ya, bukan memuji, mensifati kulitnya ini lebih bagus daripada kulitnya perempuan. Dari jauh loh itu, dari jauh langsung jatuh pingsan, demam tinggi. Itu sama-sama dua-dua pahlawan perang Badar. Bagaimana keutamaan perang Badar? Kamu mau berbuat apa sudah dimaafkan oleh Allah. Sudah dijamin surga lagi ya? Dijamin itu. Tapi ternyata masih bisa memberikan mudarat kepada saudara yang lain. Ini sahabat. Apalagi dewek-dewek kata orang Gresik kan ya. Apalagi kita lebih bisa lagi. Lihat, waduh istrinya kok 2, saya cuma 1 gitu kan. Ini bisa itu. Namanya ya ain yang muncul dari jiwa yang baik. Kalau yang busuk beda lagi. Kok nggak senang sekali. Kok bisa Badrimin? Misalkan istrinya 4, ngelihat apa istrinya itu? Berusaha ngemisahin ya? Gitu. Iya. Gitu. Kalau bahasa ain ya, panjang. Masya Allah. Nasihat, ini kan nasihat bagi antum nih. Bagi teman-teman yang mungkin menganggap sebagian orang yang dianggap paham agama, tapi sejatinya dia adalah dukun, gitu kan? Karena mungkin ngelihat casingnya, penampilan segala macam, terus baca Al-Quran juga bagus segala macam. Tapi di satu sisi lain dia tanda kutip tadi indigo, ya kan? Dia terus bisa ngebatin orang segala macam. Nah itu bagaimana cara kita menasihati teman-teman atau kita lah semua nih, Ustaz? Ya memang kadang ini istilahnya orang sekarang itu kalau sudah kena ujian sakit itu ya. Mereka kan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya, bagi saudaranya. Sehingga kadang-kadang mereka cuma mendengar nasihat dari banyak orang, bawa ke sini loh, bawa ke sini loh, bawa ke sini. Tanpa mereka itu selektif, mengetahui ini benar-benar yang syariah apa enggak. Gitu lah ya.
Jadi mereka hanya sekedar lihat penampilan kayak tadi itu ya. Maka harus terang-terangan apa yang mereka baca. Kadang-kadang memang kamuflase. Yang dibaca misalkan surat Alam Nasroh atau mungkin membacakan ayat, tapi nanti di sela-sela itu ada bacaan yang disamarkan dan tidak dikeraskan. Lah itu namanya sudah percampuran, abu-abu namanya gitu loh ya. Tadi itu memang ada? Ada banyak. Di samping mereka membaca Al-Quran, tapi diselipi juga dengan ya kayak jambi-jambi, bacaan dan ritual. Ritual ini yang nggak dipahami oleh orang-orang kaum muslimin kebanyakannya. Sehingga mereka anggap itu ini sudah baca ayat-ayat kok, ini sudah ilmu putih ini sudah. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu juga sama, mereka juga memakai apa yang namanya ya bantuan jin juga. Bantuan jin juga? Iya, kalau mengobati dengan cara seperti itu bukan malah kesembuhan yang didapat, nambah numpuk jin, tambah numpuk itu. Tergantung nanti sih. Kalau misalkan dukunnya atau orangnya yang lebih kuat jinnya, maka sihir yang di dalam tubuh dijadikan diam diikat, terus nggak usah ikut-ikut. Kalau lebih kuat dukunnya. Tapi kalau dukunnya kalah kuat dengan jinnya ada dalam tubuh, misalkan dengan kasus sihirnya, justru jinnya ikut ke situ, bantu akhirnya. Jadi anak buah. Sini aja ikut aku ganggu orang ini gitu loh. Targetnya cuma gitu. Jadi orang yang berobat kepada orang-orang yang nggak benar misalnya, yang tidak amanah dalam agama, itu sama saja sebenarnya menambah pundi-pundi jin dalam tubuhnya. Tambah banyak. Jadi saya pernah berobat ke sini Ustadz. Wah itu sudah pasti ada transferan jin di situ. Saya ke sini Ustadz berobatnya. Maka antum data aja ini pengobatan berapa, 10 pengobatan sudah nambah minimal 10 jin. Walaupun secara kasat mata kelihatan sembuh gitu ya, tapi sejatinya ada jin tambahan di dalam tubuh. Iya. Nanti pas mama berontaknya, makanya kan di situ kayak ada sistemnya itu isi ulang ya. Harus gitu, sembuhnya harus isi ulang terus tiap bulan atau mungkin 3 bulan harus datang ke romonya atau ke orangnya ini. Ya, ujung-ujungnya bayar. Iya, fulus kan isi ulang toh. Bukannya pulsa, ini juga butuh isi ulang ini. Terus kalau nggak ada isi ulang, berontak semua, jadi nggak karu-karuan. Kita sering nangani kasus itu paling banyak sudah dari pengobatan-pengobatan yang salah itu. Dikiranya kiai, mungkin dikiranya ustadz, sejatinya adalah dukun berkedok tokoh agama. Betul. Sebenarnya itu dukun berkedok saja supaya dipercaya. Dengan pakaian yang juga islami gitu ya. Dengan mungkin ada yang pakai tasbih gitu ya, dengan militan gitu, pakai ini mama. Meyakinkan sekali penampilannya. Ternyata tadi ya sama nanti diraja-raja mungkin. Tubuh langsung diraja seperti ini. Insya Allah sembuh beres. Atau dengan pengobatan telur. Kita lihat dulu pengobatan seperti apa, bukannya sekedar penampilan, tapi pengobatan seperti apa. Kalau masuk kancing ke dalam botol gitu kan, itu sudah nggak salah. Namanya jin. Jin Baghdad mungkin masuk ke dalam botol. Tapi berapa kali antum pernah menangani masalah gitu? Artinya gini, ada jamaah yang apa istilahnya sudah berobat ke sana ke sini nih ke tokoh agama, yang pada akhirnya nyantel di antum dan itu alhamdulillah bismillah ya. Iya, bismillah semua. Banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi benar seperti itu ya, artinya mereka pergi ke ustadz ini gitu ya? Iya, ketika mereka ngakunya seperti itu. Kalau kita lihat, kalau memang orang itu ahli agama, nggak akan mungkin ya berbuat seperti itu. Memang berkedok aja, biar dipercaya. Seperti ahli agama. Dan mesti nanam jin di situ. Selalu. Nambah jin berarti? Dari awalnya 1 jin, jadi 2 jin, 3, 10 gitu. Terus makin dia berobat ke sana kemari nggak sembuh, ya semakin banyak. Ternyata dari jumlah dari pengobatan itu sudah nambah gitu. Nah berarti ini kita kasih informasi ke masyarakat bagaimana sih sejatinya melihat tokoh agama yang memang benar-benar lurus akidahnya dalam hal mungkin ngebantu nguruqyah apa segala macam. Karena kan sekarang ini banyak orang seperti yang tadi kita bahas itu, mereka sembarangan aja pergi ke tokoh agama, ya pada akhirnya kan nambah jin di situ gitu loh. Ya ini juga jadi PR bagi kita semua ya. Kadang-kadang kita itu ngerti ya, Islam itu adalah solusi segala sesuatunya sudah ada dalam Islam. Bahkan masalah sihir sendiri sudah ada kan. Ya contohnya dengan kita ruqyah dan lainnya. Jadi permasalahannya gitu, dari kita sendiri nggak ada yang mau jadi peruqyah dan nggak ada yang meruqyah, sehingga mereka juga kebingungan harus kemana seharus
minta pengobatan seperti ini. Karena mungkin takut ancaman hadis itu, Ustaz. Gitu ya. Iya. Nah, ini yang jadi jadi kayak dilema kan. Ya, minta ngeruqyah takut nanti nggak masuk surga. Iya. Wah, ini yang perlu diluruskan ini juga. Gimana tuh, Ustaz? Karena kan kadang kasihan ngeliat orang sudah kesakitan, masukin jin segala macam. Tapi ketika mau nunjukkan ke ruqyah, nanti nggak bisa surga. Gitu. Iya, itu gimana? Solusinya gimana, Ustaz? Solusinya ya. Sebenarnya dari hadis ini yang banyak menuai pro dan kontra. Jadi yang penting kita akan bawakan bahwasannya hadis tersebut kan ada dan sabaina alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Mereka disifati la yastarkun wa la yaktawun kan itu. Mereka yang tidak meminta ruqyah, yang tidak berobat dengan tatayur dan juga berobat dengan kai, dengan tatayur dan kai. Nah, di sini mereka hanya mengambil sepotong saja hadisnya. Di situ ada lanjutan hadisnya namanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi tawakal tingkat tinggi yang mendapatkan prioritas untuk bisa masuk surga 70.000 tanpa hisab. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskan ini adalah auliaul khos. Ya, maksudnya ini iya, orang yang khusus, wali khusus yang bisa mendapatkan predikat seperti ini. Enggak sembarang orang. Bukan sekedar meninggalkan minta ruqyah kemudian dapat keutamaan ini. Ya bukan kita harus pesimis, enggak. Maksudnya kalau kita lihat penjelasan para ulama itu berat. Bagi kita sendiri yang belum tentu istiqomah gitu ya. Langsung gara-gara nggak minta ruqyah kelihatannya ini sama surga tanpa hisab ini ya. Itu kan juga suatu yang berat. Kita masih banyak maksiat, masih banyak ini belum bisa istiqomah dan banyak yang lainnya. Dan makanya di situ Al-Hafidz mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar ini luar biasa statement seperti ini, nggak bisa didapatkan dengan sembarang orang. Bahkan ketika ada sahabat minta kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasha. Sudah mendahului Ukasha, ini sahabat ini. Memang dari 70 nanti dapat, tapi itu waduh kayaknya berat. Itu salah satunya ya. Kemudian yang disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz di dalam kitabnya Jamu Syuruh Tauhid ada. Bab masalah itu ada. Ya, kitab tauhid itu ya, di syarahnya. Bahwasannya hadis ini tuh menjelaskan bukan larangan seseorang meminta ruqyah. Tapi hanya keutamaan jika tidak minta ruqyah. Jadi harus bisa membedakan antara keutamaan dan larangan. Maka bagi orang yang memang indal hajah butuh untuk ruqyah, maka boleh dia meminta ruqyah. Imam Nawawi juga menjelaskan yang dilarang dalam hadis itu adalah ruqyah yang bukan syariah. Nanti ada juga di potongannya Ustaz Firanda juga ada menjelaskan tentang bolehnya orang minta ruqyah. Itu banyak. Memang ini ya, memang ada dua pendapat, ada yang bilang boleh, ada nggak boleh. Biar kita ngerti aja. Oh ternyata ada khilaf di sini. Tidak satu tok pendapat nggak boleh dan nggak boleh. Enggak. Selama ini kan gitu yang dipahamin sebagian orang. Dipahami itu. Padahal enggak boleh. Iya, para ulama besar yang menjelaskan. Bahasanya kalau memang orang itu butuh, tidak ada masalah. Sebenarnya juga ya, masalah keutamaan ini kan, meninggalkan minta ruqyah itu keutamaannya bisa mendapatkan surga tanpa hisab. Sebenarnya banyak hal-hal yang utama yang belum bisa kita laksanakan. Salah satunya puasa Sya'ban misalkan, yang perbanyak. Siapa yang kita bisa semuanya kan enggak toh. Tapi apakah ketika kita meninggalkan puasa Sya'ban kemudian kita terjatuh dalam kehinaan? Kan enggak juga. Kita bisa mencari keutamaan yang lain. Sebenarnya panjang, kalau bab ini panjang. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan. Taruhlah kita tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Tapi kita bisa mendapatkan keutamaan yang lain. Nah, dan tidak menutup kemungkinan orang mau surga duluan, nah, yang terakhir minta ruqyah, derajatnya lebih rendah. Bisa jadi derajatnya lebih tinggi. Sebab ketika dia ternyata ketika konsultasi ruqyah, dia tahu kekurangannya, kesalahannya, kenapa jin bisa menetap dalam tubuhnya. Wih, ibadah semakin super. Tahajudnya, baca Qur'annya, dia takut sekali untuk melanggar hukum-hukum Allah. Maka nanti derajatnya bisa lebih tinggi daripada orang yang nanti surga tanpa hisab. Tadi tidak menutup kemungkinan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi sama-sama ada keutamaannya.
Yang jelas jangan dilarang dulu. Itu salah kalau melarang itu ya. Kasihan Ini kan, orang sudah masukin jin tapi iya. takut dan nggak masuk surga tanpa hisab. Iya. Gitu kan. Terus solusinya gimana? Disuruh ke dukun, nggak boleh itu syirik. Mau minta ruqyah yang syar'i, nggak boleh minta surga. Artinya apa? Stres meneng gitu kan itu ya. Gimana mau yang syar'i nggak boleh, mau yang ke dukun nggak boleh. Sudah gantung diri aja sekalian. Nggak ada solusi kayaknya Islam ini. Kalau solusi kan enak. Oh, jadi boleh dan sah-sah saja. Kalau masih takut misalnya gitu ya sudah. Bagi siapa yang pengen ya berobat dengan ruqyah, nggak usah minta, nanti kita akan layani gitu aja sudah. Akadnya biar mereka nggak takut dengan hadis ini. Nggak masalah toh. Oh sudah, memang Ustadz ini sudah memberikan gitu, waktunya. Bagi siapa yang butuh langsung ngomong. Kalau nggak ngomong saya nggak tahu toh. Ya siapa suruh untuk ngerti? Saya ini kena jin, tapi saya kalau nanti minta ruqyah takut. Harusnya peruqyah sendiri yang harus meruqyah. Siapa yang tahu saya orang kena butuh ruqyah? Siapa tahu? Nggak tahu satu-satu. Iya. Lucu kan orang yang di dirinya ada jin terus pengen ruqyah diri sendiri, kayak gimana ya? Pasti ada rasa berontak gitu kan. Iya. Jinnya pengen ini, dia pengen ini, ada kontradiktif di dalam dirinya jadinya gitu. Jadi malah nggak ada kesembuhan, nggak ada solusi. Malah disebutkan juga para ulama itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Bisa jadi kita tidak mendapatkan keutamaan itu, tapi mendapatkan keutamaan yang lain. Jadi orang itu kalau kena gangguan jin, beliau mengatakan untuk ibadah itu nggak enak, sakit kepala, kak ditusuk-tusuk, dada sesek. Ini kasihan loh saudara kita seperti itu. Nggak mungkin bisa khusyuk fokus ketika ibadah sholat. Nah, tapi ketika sudah diruqyah, masya Allah, mereka tuh plong. Semakin lega, ibadah semakin khusyuk Ustadz, buat puasa ringan, baca Quran nggak kayak dicekik. Loh, apa ibadah nggak lebih enak? Nah itu maksudnya. Nah itu. Daripada kita mendem aja gini, kita baca Quran, ngantuk, akhirnya ketiduran. Mau sholat bangun, digandoli sama jinnya, nggak jadi sholat malam. Tambah ibadah kita, ketaatan kita rusak nantinya, menurun. Nah, dengan ruqyah, masya Allah, semakin jos nanti ibadahnya. Itu yang memang pengakuan dari orang sudah pernah ruqyah. Dari awalnya yang dibikin males ibadah, semakin semangat. Lihat istriku tuh ngamuk, tuh tangkar, akhirnya so sweet. Itu memang ada pengaruh jin. Pengaruh jin itu, so sweet. Nah terakhir nih, ada nggak indikasi misalnya nih kita nih indikasi misalnya dari sendiri kok kayak ada jin, itu ada nggak indikasinya? Maksudnya indikasi dalam diri ada jin di sana? Oh bisa, banyak ya. Kita lihat dulu bagaimana pintu jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kan gitu ya. Nah kadang-kadang gini juga, mungkin orang awam gitu ya memaknai kesurupan. Itu orang yang sudah kerasukan setan, mancal-mancal, teriak-teriak, nendang-nendang, ngomong nggak karu-karuan. Nah, mungkin itu. Memang itu salah satu memang kesurupan seperti tandanya. Tapi yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya kesurupan itu adalah inhiraf anit ta'ah. Maksudnya yang menyimpang dari ketaatan itu sudah sebut kesurupan. Yang menyimpang dari ketaatan itu kesurupan. Itu kesurupan sudah. Cuma tingkatnya berbeda-beda. Jadi pelaku maksiat sebenarnya itu sudah ada jinnya. Iya. Pelaku maksiat. Iya. Karena salah satu yang disebutkan Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam dalam kitabnya Ahkamu Ta'amul Ma'al Jin. Salah satu penyebab jin masuk ke dalam tubuh manusia itu karena melihat manusia melakukan kemaksiatan. Mereka masuk dalam rangka untuk mendorong manusia itu biar semakin berbuat maksiat dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperparah gitu loh ya. Jadi ayo, misalkan ini ada jin lagi jalan-jalan. Jadi jalan-jalan. Ya, ini orang juga di jalan masuk ke night club, ke ajeb-ajeb gitu ya, mabuk dan nyabu-nyabu nge-flash red. Maka jin menjumpai, oh dia ini sudah targetnya, kita masuk. Biar semakin tidak bisa lepas dari kemaksiatannya. Itu. Jadi semakin parah. Walaupun dia nggak kesurupan, tapi kalau sudah seperti itu sudah masuk jinnya. Jadi orang nggak taat-taat itu wis banyak toh. Gangguannya itu ada yang merusak pola pikir, mindset, gitu. Seperti orang Syiah, nggak kesurupan orang Syiah. Pas lagi dikira aja kesurupan gitu ya. Tapi itu kan mindsetnya sudah sangat salah toh. Menganggap sahabat semuanya munafik, kemudian ini semua ini sudah salah, sudah mindsetnya itu sudah namanya kesurupan pol.
Bukan jin biasa, setan itu sudah. Wow. Jadi maknanya harus seperti tahu dulu kesurupan model apa dulu. Kesurupan sing apes, yang apes, ya kayak gitu. Wah, itu. Rasukan gitu ya. Rasukan tuh apes itu jin misan. Wah, konangan nih, ketahuan ini. Iya. Tapi yang enggak, lebih tenang lagi. Langsung masuk, mengganggu karakter dia, ketaatan dia, mindset dia. Wah, tambah rusak nanti. Itu loh. Itu namanya. Makanya ya hati-hati. Setiap ketaatan, kata Ibnu Qayyim, ketika seorang mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah, setan itu berjalan di dua arah. Setiap ketaatan? Iya, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, setan itu sudah masuk dalam dua perkara. Baina tafrid wal ifrat. Antara ekstrim dan meremehkan. Sampai orang yang melaksanakan perintah aja loh. Bisa diganggu setan. Ekstrim pol. Nah, sama ketika orang baru kenal ngaji itu kan, kencengnya pol. Itu sudah masuk itu sebenarnya. Ada setan sudah mengganggu dengan memberikan bisikan-bisikan. Seolah-olah dia paling benar gitu ya. Oh betul, gue paling sejati. Pol. Sejati sudah. Wah, akhirnya enggak karuan. Oh, berarti itu ada indikasi ada ekstrim. Ekstrim ya? Itu kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan. Iya. Jadi setan mengganggu ketika sudah mendapatkan perintah nih manusia, antara menyepelekan atau terlalu berlebihan. Ekstrim gitu ya. Sama aja. Bakar semua dibakar. Gimana semua dibakar? Foto pengantin orang tuanya bakar gitu ya. Ini salah. Berarti bukan karena dia terlalu berlebihan dalam beragama, berarti ada unsur jin juga di dalamnya. Ada dorongan. Ada dorongan. Terlalu ekstrimnya seperti itu. Bukan agama yang salah, ini dalam memahaminya. Betul. Bahaya ya. Tapi last but not least, kita kemarin mendengar pada berita nih, ada ibu-ibu yang depresi sampai menggorok anaknya gitu kan. Satu orang meninggal, anaknya. Kemudian terbaru kemarin ini ada akhwat, ada perempuan menabrakkan diri karena dilarang oleh orang tuanya nikah lagi. Dia kan janda tuh, menikah lagi. Nah ini kan dari sisi kita ngelihat ini kayaknya orang depresi gitu kan. Nah ini apakah ada peran jin juga di sini? Oh pasti. Di situ peran setan itu memang cari orang-orang yang banyak masalah dan nggak tahu solusi. Kurang ilmu. Nah di situ memberikan was-was, syubhat, bisikan-bisikan. Sampai ada orang yang terdapat bisikan, sudah nabrak sepur, nabrak kereta api aja, jatuhkan diri dari lantai. Itu sudah bisikan setan itu. Ada orang-orang yang pengen bunuh diri, ada masalah dia pengen bunuh diri. Itu perannya luar biasa. Disebutkan juga dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Al-Imam, salah satu mendorong orang mau bunuh diri ya karena ada gangguan dari setan itu yang memberikan bisikan-bisikan. Sama kayak bisikan sembelin aja anakmu itu. Soalnya itu benar. Ada need dalam hati. Kayak nggak ada rasa bersalahnya orang tua. Bersalah, ya. Daripada kamu nanti pusing-pusing, daripada nanti kamu sudah beresi aja. Gak biasa, padahal tuh jelas. Atau mungkin karena jiwanya mungkin lagi kosong sehingga jinnya masuk. Nah, memang kalau nggak ada ilmu, nggak ada ketawakalan kepada Allah, nggak ada tempat bersandar, pasti setan akan melahap dan pasti akan menyantap. Memang memanfaatkan timing-timing seperti itu. Orang-orang yang galau, pusing, itu kan biasanya mereka nggak tahu solusi gitu. Apa solusinya? Betul. Akhirnya minum, akhirnya mabuk atau apa. Ya itu sudah, setan senang itu. Teman-teman kita ini bro, kita sudah dapat banyak nih. Sama ya, jadi setiap ketika seorang dikasih problem, ujian, di situ nanti bagaimana keilmuan dan keimanan dia. Rasa pasrah dia kepada Allah. Kalau dia pasrahkan kepada Allah, selamat. Tapi kalau dia pasrahkan kepada dirinya sendiri dengan pening, dengan akal pikirannya, setan di situ sudah mulai ikut andil ya. Sudah mentarget dia. Masuk di situ dia pasti memberikan bisikan-bisikan. Banyak orang seperti itu sebenarnya kasus depresi. Depresi lah, apalah. Ini kita belum bahas yang LGBT. Bahas sekalian. Sekalian. Itu kan kasusnya karena banyak ya. Dari depresi, kemudian juga karena trauma. Sisi-sisi seperti ini yang dimanfaatkan sama setan. Jadi sebenarnya ya kayak apa ya?
ketimpangan-ketimpangan itu dalam masyarakat kita, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, ini semua kita itu nggak ngerti bahwa peran setan itu dahsyat di situ. Karena apa? Kita nggak pernah mikirin mereka loh, bro. Dan mereka bukan 24 jam ya, mungkin berjam-jam terus nggak ada berhentinya. Sampai Imam Syafi'i pernah ditanya kan itu, apakah setan itu tidur? Oh, nggak pernah tidur dia. Di saat kita tidur dia masih ganggu lewat mimpi. Iya betul. Ya gitu kan. Pokoknya nggak ada tempat istirahat bagi kita, dia terus ganggu aja. Ya kita, memang mereka fokus loh. Planningnya sudah tertata rapi untuk ganggu manusia itu, jadikan teman. Teman di neraka nanti gitu ya. Iya, betul. Waduh. Ternyata depresi ada unsur jin ya. Oh yes, banyak sekali. Apalagi ABG nih yang misalnya pacaran gitu kan. Kita bahas misalnya di luar itu. Iya. Pacaran segala macam diputusin pengen bunuh diri segala macam. Setan masuk. Oh, sudah. Mereka target terus semua. Nah, kalau sudah bunuh diri tempatnya di mana? Neraka. Nah, sudah jelas. Walaupun kita nggak menghubungi secara person, tapi kan sudah di situ sebutkan. Kalau sudah neraka temannya siapa? Mereka. Dan mereka cuma propaganda marketing. Dipersalahkan. Ya nggak mau mereka. Iya, betul ya. Iya. Di ayat Al-Qur'an ada. Tuh, nggak mau dalam surat Qaf kan seperti itu. Rabbana ma aghdaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Gitu kan. Duduk aku, bukan aku ya Allah yang menyesatkan dia sendiri memang sudah sesat. Iya. Kan nuntut, ini kohorin, ini jin ini yang ngajak saya itu seperti ini. Nggak bisa. Setan cuma marketing aja. Kenapa kita mau membeli produk mereka kan gitu aja. Iya. Pelakunya ya manusia itu sendiri. Nggak bisa ngalahkan setan. Masa nanti orang berbuat maksiat, berbuat zina, ya Allah ini gara-gara setan. Nggak mungkin lah. Nggak rasional banget. Setannya sudah berlepas diri. Ya mereka pelaku-pelakunya. Insya Allah. Tapi Ustaz, jazakallah khairan sudah menemani bincang-bincang pada kali ini, dan Masya Allah sangat banyak sekali yang bisa kami petik dari apa yang sudah kami sampaikan. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudahi saja perbincangan kita pada hari ini yang bahas seputar masih banyak nih, dukun, Masya Allah nih. Ciri-cirinya seperti apa? Iya. LGBT bagaimana cara pengobatannya? Ada emang? Wah, mau lanjut nggak? Hah? Mau lanjut nggak? Oh, tenang saja.